saya dan Kakak Serena berjanji untuk mendengarkan suara anak muda. Tapi perlu dicatat, suara orang tua pun tidak kami tinggalkan. Bapak, Mama, kakak, adik, bersaudara semua ini adalah aset Kota Kupang. Tanpa Bapak, Mama, kakak, adik, bersaudara semua, Kota Kupang tidak akan jadi lebih baik. Tanpa Bapak, Mama, kakak, adik, bersaudara semua, Christian Serena bukanlah siapa-siapa. Selamat datang kepada bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang tahun 2024, Dr. Christian Widodo dan Serena Francis, beserta gabungan partai politik pengusung yang disambut langsung oleh Sekretaris KPU Kota Kupang, Bapak Agustinus Yohanes Olapaon, dan didampingi oleh para kepala subbagian KPU Kota Kupang. Sekretaris KPU Kota Kupang berkenan mengalungkan selendang CCP kepada bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang tahun 2024. Selanjutnya kami mempersilahkan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum untuk masuk terlebih dahulu, lalu disusul oleh seluruh rombongan bakal calon. Ada di Silon. KPU Kota Kupang dengan ini menerima berkas pendaftaran dari pasangan calon yang diusung oleh partai politik pengusung untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan status penerimaannya. Terima kasih. Saya hormati Ketua KPU Kota Kupang beserta seluruh jajaran komisioner. Yang sama saya hormati Ketua Bawaslu Kota Kupang beserta seluruh anggota Bawaslu. Yang sama saya hormati kedua partai pengusung, mulai dari tingkat provinsi tadi dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Gerindra, baik itu Gerindra maupun PSI, sampai ke tingkat Kota Kupang. Terima kasih kedua partai pendukung yang sudah menemani sejak awal. Terima kasih juga kepada kedua partai pendukung tadi pengusung, ada PKN dan Prima yang sudah menemani kita, ada ketua kota PKN, ada ketua kota Prima beserta seluruh jajaran. Terima kasih banyak. Yang saya kasihi, cintai, banggakan calon wakil wali kota andalan saya, Kakak Serena Francis. Terima kasih selalu menemani perjuangan ini dari awal. Bapak, Mama, kakak, adik, bersaudara semua yang sudah mendukung, mengantar kami dari pagi, panas-panasan. Bapak, Mama, kakak, adik, bersaudara semua ini adalah aset Kota Kupang. Tanpa Bapak, Mama, kakak, adik, bersaudara semua, Kota Kupang tidak akan jadi lebih baik. Tanpa Bapak, Mama, kakak, adik, bersaudara semua, Christian Serena bukanlah siapa-siapa. Terima kasih sekali lagi sudah menemani kita. Terima kasih juga untuk KPU yang selalu komunikatif, mempermudah segala urusan, penghubungnya dan penghubung kami selalu komunikasi dengan baik. Manakala ada pertanyaan, KPU Kota Kupang selalu responsif. Terima kasih. Hari ini kita berlayar, perahu besar kita bertolak. Saya percaya bahwa kemenangan kita nanti adalah kemenangan kita semua. Saya percaya tidak ada one man show, tidak ada Superman, tidak ada satu orang yang hebat. Saya percaya super team, teamwork, kerja timlah yang akan memenangkan kita. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua.
Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang tahun 2024 yang telah memberikan sambutan. Kami punya visi misi program sudah jadi semua. Jadi di misi itu kami bagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama, membangun SDM yang berkualitas dan berkarakter. Kenapa SDM duluan? Karena bagi saya dan Kakak Serena, SDM itu yang paling penting. Kalau infrastruktur bagus tapi manusianya tidak sejahtera, percuma. Itulah kenapa saya taruh nomor 1 program kami yang paling atas adalah membangun manusia yang berkualitas dan berkarakter. Lalu kami ingin membangun kota berbasis budaya dan lingkungan. Jadi kami membangun kota tapi tidak meninggalkan dimensi lingkungan. Jadi harus green city. Lalu kami punya meningkatkan daya saing ekonomi berbasis UMKM. Jadi kami mau menggalakkan UMKM supaya ekonomi Kota Kupang bisa lebih bagus. Lalu kami punya tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi publik yang transparan dan akuntabel. Jadi kami ingin tata kelola pemerintahan itu semua masyarakat bisa akses. Kami nanti akan bikin sebuah comment center yang lengkap, semua aduan masyarakat bisa masuk di comment center. Saya dan Kakak Serena setiap pagi akan masuk ke comment center, akan melihat semua aduan masyarakat di situ. Pakai aplikasi, masyarakat bisa foto kalau ada jalan lubang, ada sampah di jalan, foto, upload di aplikasi, kami terima di comment center. Setiap pagi sebelum kami masuk kantor, kami berdua masuk ke ruangan itu mengecek aduan masyarakat itu statusnya bagaimana. Kan kalau belum ditangani merah, on progress kuning, sudah ditangani hijau. Jadi saya bisa lihat, oh ini kok ada aduan masyarakat Pak Herman RT sekian RW sekian, tapi kok statusnya masih merah terus sudah 1 minggu. Saya bisa telepon kepala dinasnya. Jadi akan kami buat seperti itu, tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi publik. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan warga Kota Kupang. Kami akan menambah insentif-insentif mulai dari tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, guru honorer, guru agama, guru mengaji, guru sekolah minggu, dan lain-lain. Nanti saya bisa kasih ke teman-teman wartawan visi misi dan program kami dalam bentuk lembaran itu. 3 lembar. Kalau saya jelaskan di sini pasti panjang. Tapi pada intinya itu yang tadi saya sebutkan adalah bagian besarnya. Terima kasih. Pak Dokter, itu bicara itu kan Pak Dokter punya visi misi ke depan. Mungkin yang saat ini Pak Dokter lihat seperti apa Kota Kupang? Ya, jadi pemimpin sebelumnya sudah bagus. Hanya kan pasti butuh penyempurnaan, butuh perbaikan, butuh tambahan-tambahan, dan kami sudah siapkan itu. Contoh sampah. Sampah ini harus kita benahi ekosistemnya secara menyeluruh, secara komprehensif. Mulai dari edukasi masyarakat, memilah dan memilih, lalu kami harus bisa tambah armadanya. Kan ada 51 kelurahan. Kalau kami cek di Dinas Kebersihan itu mobil yang bisa beroperasi mungkin hanya setengahnya. Jadi selain edukasi, mobilnya ditambah, yang rusak diperbaiki, direvitalisasi, tempat sampah sementara ditambah, kemudian tempat pembuangan akhir di Alak juga harus kita benahi. Tidak bisa lagi pakai sistem open dumping. Open dumping itu tanah luas, sampah ditumpuk tinggi, itu tidak bisa lagi. Kita harus pakai kontrol sanitary landfill. Digali, sampahnya dimasukkan, lalu dibuat drainase. Jadi waktu hujan turun, meresap ke dalam tanah, tidak mencemari air sumur di sekitar. Itu namanya kontrol sanitary landfill. Lebih bagus lagi, saya dan Kakak Serena sudah komitmen, kami akan melobi ke pusat supaya bisa dibuatkan pembangkit listrik tenaga sampah. Dan itu ada 12 kabupaten kota yang akan diberikan dari pusat. Mas Gibran sudah melaksanakan itu di Solo. Jadi sampah dikumpulkan, dibakar menjadi energi listrik, nanti dijual ke PLN. Nah itu dalam waktu dekat program-program itu sudah ada. Membenahi taman-taman. Taman-taman ini
harus menjadi fasilitas tempat orang berkumpul. Tidak bisa sekedar dicor, dikasih pohon 1-2 lalu kita bilang itu taman. Tidak bisa. Harus ada arena teman-teman yang suka bermain sepatu roda bermain. Harus ada arena skateboard. Kita bikin arenanya. Kita bikin panggungnya. Orang bisa pentas seni, bisa pesta rakyat. Kami rencana, saya dan Kakak Serena berdiskusi, kami akan menghidupkan kembali pesta rakyat setiap bulan 1 kali gilir per kecamatan. Kami akan menghidupkan kembali pameran. Mungkin kalau orang-orang lama di sini yang usianya seperti saya 40 ke atas pasti tahu dulu pameran itu bagus sekali. Kami ingin hidupkan kembali itu. Ya, jadi ini program-program jangka waktu pendek kami sudah siap. Nanti kalau ada waktu diskusi lebih lanjut, teman-teman wartawan saya undang, kita ngobrol bersama. Jangan banyak-banyak, kita spill sedikit. Nanti kalau banyak ditiru, dimodifikasi jadi lebih bagus. Kira-kira itu dulu ya. Ada lagi? Perwakilan orang muda, sudah jelas kami ini dilihat wajahnya saja sudah perwakilan orang muda. Usia saya 40 tahun, Kakak Rena 25. Kami kalau dibilang tidak mewakili orang muda, pasti tidak ada yang percaya itu. Jadi memang perwakilan orang muda hanya ada di paket kami. Dan bisa Bapak dan Mama buka, ya pemilih milenial di Kota Kupang itu banyak sekali. Itulah saya dan Kakak Serena berjanji untuk mendengarkan suara anak muda. Tapi perlu dicatat, suara orang tua pun tidak kami tinggalkan. Terima kasih. Acara pendaftaran ini luar biasa. Saya pikir hanya penerimaan biasa, tapi ternyata ada band, musik, ini luar biasa dari teman-teman KPU dan Bawaslu. Dari lubuk hati saya dan Kakak Serena yang paling dalam, kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya untuk KPU dan Bawaslu. Terima kasih.